Pada malam hari ini kita belajar akan firman daripada Tuhan, saudara. Kehidupan kekristenan itu tidak teori dan tidak khayalan. Tetapi kekristenan itu adalah pengalaman pribadi dengan Yesus dan harus dialami secara pribadi. Maka jikalau kesaksian demi kesaksian menyatakan bahwa hidup saya itu sebetulnya seperti dongeng, saya tidak protes maupun menyalahkan. Karena apa? Saya sendiri sebagai orang yang ngalami, kalau saya cerita dengan istri dan anak-anak saya, kita mengatakan bahwa hidup kita ini kok kayak suatu khayalan ya. Nah, istri dan anak-anak juga mengatakan, memang bagaimana mungkin kita sendiri saja merasa kayak khayalan. Apalagi orang yang dengar. Kalau mereka tidak percaya, itu logis. Tetapi kekristenan ini bukan suatu dongeng, saudara. Tapi adalah satu kenyataan. Dan Allah sendiri yang akan membela dan akan memberikan pernyataan kepada kita tiap-tiap anak-anaknya. Maka dari itu, saudara, kalau saudara tidak ngalami secara pribadi, tidak praktek, saudara tidak akan percaya. Dan apa yang saudara dengar, dan itu saudara terima, saudara alami, dan saudara praktekkan. Mesti jadi. Aneh. Saya ya tidak ngerti. Kalau ditanya, kok bisa begitu? Tidak ngerti. Lah kok bisa? Ya tidak ngerti, saya bilang. Nyatanya begitu tuh, bagaimana? Tidak ngerti. Makanya saya kalau ngomong, kalau saya minta sama Tuhan ya minta. Datangnya dari mana? Ya tidak tahu. Kerap kali ditanya begini, bagaimana sih Pak Yusa taunya? Tidak tahu. Lah kok bisa gitu? Ya keluar sendiri. Nah itu loh saudara. Jadi kalau saudara banyak yang mengatakan kepada saya bahwa wah kalau kayak Pak Yusa ya enak. Coba kue ngalami kayak aku. Bingung kamu. Kenapa? Saya sendiri bingung kok. Sebabnya apa? Saya kerap kali sama Tuhan ngomong begini. Tuhan, aku ini tambah lama kok tambah bodoh ya. Loh, saudara tahu bahwa orang lain nganggap saya itu pinter, nganggap orang lain itu saya tahu segala-galanya. Tapi sebetulnya itu dengan Tuhan itu tambah kenal Tuhan itu tambah tolol. Percaya enggak? Coba baca di dalam Alkitab. Di dalam Lukas 12 ayat yang ke-11 dan 12. Coba perhatiin. Mumpung di sini ada SH tadi siapa namanya? Nah saya ya tidak ngerti kok. Saya bilang Yusa siapa? Itu siapa? Pak Niko. Oh Niko SHO yang pengacara beneran ini ada. Di dalam Lukas 12 ayat 11 dan 12. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Nah, berarti ini orang Kristen boleh mikir enggak? Hah? Boleh mikir nanti kalau menghadap yang tak omong ke apa ya? Kalau aku ditanyai apa, tak jawab apa. Boleh mikir enggak? Hah? Enggak. Orang tolol enggak ini? Hah? Halo. Kira-kira kalau ada SH pengacara di sini itu dia lalu bertindak seperti firman Tuhan ini, kira-kira kliennya mau enggak?
Kliennya dia mau ini, jangan khawatir, tidak usah mikir. Nanti di sana saja jawab saja apa adanya. Kira-kira itu orang bodoh atau orang pintar? Hah? Bodoh toh? Nah ya makanya kalau saya ngomong itu fakta Alkitabiah. Dan itu kenyataan, saya ini tambah kenal Tuhan, tambah tolol. Kenapa? Ya segala-gala tidak boleh mikir itu. Tidak usah sedia-sedia jawaban. Nanti aku sendiri yang jawab. Lah, itu saya praktekkan. Pokoknya ada orang konseling ngomong. Saya tidak mau mikir. Saya sembahyang. Tuhan dia ngomong apa sih tidak ngerti aku. Lah, lalu Tuhan ngomongin ini. Ya tak mau ngiplek. Lah orang itu sama manggut-manggut bilang gini. Wah hebat. Apa nih sih hebat? Lah saya jadi bingung sendiri toh. Lalu makanya setiap orang kalau datang kepada saya bilang, terima kasih Pak Yusa. Terima kasih apa? Loh, kak saya enggak tahu. Loh, kamu enggak ingat? Enggak. Makanya Pak Samudi sama Im, loh kamu ingat enggak ini? Enggak ingat. Ini enggak ingat. Loh kok jadi semua? Lah kamu ngomong apa? Enggak tahu. Sebab saya bukan yang ngomong, tapi saya cuma peka dan cuma dengar-dengaran apa yang Roh Kudus katakan. Nah, saudara tahu? Itu sebetulnya rahasianya. Tapi untuk menjadi peka dan menurut dan taat itu tidak gampang. Sebab itu harus menyangkal diri. Otak ini loh otak. Harus disangkal. Sebab bagi Yesus mungkin, bagi kita tidak mungkin. Sehingga kita mesti selalu bertentangan dengan akal. Dan untuk ini tidak hal yang gampang, saudara. Karena apa? Sedia dipermalukan. Tidak takut dicemooh, dimaki-maki orang. Tidak takut salah. Nah, kalau salah ya dimaki toh. Nah, paling-paling ya dimaki orang. Lah saya malah gini, Tuhan kalau salah saya dimaki. Alkitab berkata, kalau engkau dimaki karena aku upahmu double 2 kali, lumayan saya bilang. Jadi berprinsip setiap firman Tuhan mesti digenapi. Ini rahasianya saudara. Maka dari itu Tuhan Yesus berkata, kalau engkau tidak seperti anak kecil, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Kebanyakan mikir. Dan orang Kristen sudah karaten semuanya. Tambah pinter, karate tambah banyak. Sebabnya apa? Sebab ini sudah dilatih. Segala sesuatu harus pakai akal. Maka dari itu kita kerap kali bertentangan dengan Roh Kudus. Maka kita harus belajar pada hari ini saudara. Mengapa janji-janji Allah, kuasa Allah, mujizat Allah, dan segala yang Allah janjikan tidak kita nikmati secara sempurna. Karena sebetulnya kita itu tidak takut akan Allah. Kita kurang takut. Kita memuji Yesus, kita mengagungkan Yesus. Tapi sebetulnya kita itu tidak takut kepada Yesus. Kenapa? Karena ternyata visi kita, pengertian kita tentang Alkitab ini salah. Kita kerap kali hanya memanfaatkan Yesus. Dan ternyata Yesus hanya memenuhi keinginan kita. Kalau keinginan kita tidak dipenuhi, kita kecewa. Dan akhirnya kita meninggalkan Dia. Saudara tahu, kita tidak usah pusing sama manusia. Sebab pendeta, penginjil, hamba Tuhan lebih banyak mengerti, lebih banyak dituntut oleh Tuhan. Masuk surga tidak gandeng-gandengan. Loh betul tidak? Makanya saya kerap kali cerita. Yesus selalu mengatakan dari anak yang menyusu, Yesus menyusun puji-pujian. Dari anak kecil, Yesus menyatakan kemuliaannya. Dari anak kecil, Yesus pakai. Kenapa? Karena orang-orang dewasa tidak mau percaya. Karena itu Tuhan pakai anak-anak kecil. Saudara tahu?
bahwa setiap Alkitab di sini digenapi oleh Allah. Digenapi. Semuanya digenapi. Maka ada anak seorang kecil umur 5 tahun di Jakarta. Bapaknya lapor sama saya. Pak Yusa. Kenapa? Ini anakku ini benar enggak, Pak? Kenapa? Wah, dia itu sembarang-barang sembahyang, Pak. Lalu ada teman mamahnya, anaknya itu sakit, terus enggak sembuh-sembuh. Keliling Jakarta enggak sembuh, bawa ke Singapura enggak sembuh. Karena dia anak orang kaya. Lalu mamahnya ini bilang sama temannya, itu anaknya kasihan tidak sembuh-sembuh itu. Anak kecil ini dengar. Dia enggak ngomong apa-apa sama mamai, dia masuk kamar sembahyang. Tuhan, sembahyang kasihan dong Tuhan, sebab sama-sama kecilnya. Jadi Tuhan kasihan dong sembuhin. Tuhan ngasih tahu. Itu loh, mama itu punya simpenan jimat di tempat ini, itu yang menyebabkan anaknya sakit terus. Langsung anak kecil ini enggak mikir, enggak apa, wong dia enggak ngerti, dengar langsung ngomong sama mama. Itu orang mama itu punya simpenan di sini, itu buang nanti anaknya sembuh. Lah anaknya, loh, saya ngomong sama Tuhan Yesus. Lah mamanya enggak bingung. Kamu siapa tadi? Loh mama tadi ngomong aku dengar aku sembahyang. Nah, langsung dibuang, diomongin, apa kamu punya simpanan ini? Iya, itu aja dibuang anakmu nanti sembuh. Buang sembuh total. Lalu mama ini bingung. Lalu kerap kali anak ini bilang, Mah, aku dibawa ke sana. Enak loh mah di sana. Enak loh mah. Bingung. Dan dia cerita tentang itu padahal dia belum pernah baca Alkitab. Dan anak ini dibawa, pada waktu saya ke Jakarta dia bawa, ditemukan saya. Aneh enggak? Enggak kenal anak ini. Kecil gendut. Lah, enggak kenal. Tapi demikian dia tahu saya. Kok seperti kenal sudah lama. Aneh enggak? Dia lari, gablok di tempat saya. Saya pikir, ini piye toh bocah ini? Lah, aku yang bingung aku toh. Ini anak ini ada apa? Lalu Pak, ini lho Pak anaknya. Oh ini. Lalu saya tanya, namamu siapa? Oh sama, Yusa. Lalu ngomongin gamblok, enggak mau lepas. Sampai mamanya bilang, loh kamu kan belum kenal. Enggak kok, seroh. Anak kecil ngomong, seroh. Enggak bingung lah saya. Lalu saya bilang, Tuhan ini siapa? Aku pakai anak-anak kecil sekarang. Kenapa? Karena orang tuanya itu karatan, enggak mau nurut. Karena tahu Tuhan akan pakai anak-anak untuk kemuliaan namanya. Karena apa? Karena orang-orang dewasa tidak mau menjadi seperti kanak-kanak. Maka dari itu saya paling senang, saya selalu katakan, dan saya beritahukan kepada keluarga itu, kamu apakah berdoa setiap hari dengan anak-anakmu? Ya. Itu rahasianya. Selalu saya katakan berdoa membuat mezbah keluarga. Dan Allah akan pilih di antara keluargamu. Satu, menjadi perantara penyambung lidah yang peka terhadap pimpinan dan anugerah Allah. Di dalam keluarga saya, kita berlomba. Setiap anak harus menjadi peka. Dan mereka berlomba. Dan semuanya peka. Dan kalau sudah begitu, kita saling checking. Kalau ada pernyataan Allah, kita beritahukan cek. Kita tidak akan tertipu oleh kuasa gelap. Maka dari itu kita harus benar-benar mengerti akan rahasia daripada firman Tuhan ini. Dan kita belajar. Sebab anak-anak belum pernah baca. Kalau kita orang tuanya tidak baca, kita tidak dapat mengecek kebenaran itu. Sebab kalau keluar daripada Alkitab, berbahaya. Maka dari itu kerap kali saya katakan firman dan Roh Kudus tidak boleh dipisahkan.
Kita harus belajar firman, tetapi dengan pimpinan Roh Kudus. Kita harus membaca firman, dan kita harus berdoa. Kalau saudara kurang membaca firman, dan saudara banyak berdoa, karunia-karunia itu hati-hati bisa keluar dari Alkitab dan saudara tidak tahu. Sehingga banyak anak-anak Tuhan yang aneh-aneh. Tidak memperhatikan akan firman. Karena setan ini ingin menarik saudara keluar daripada firman Tuhan ini. Tuhan Yesus berkata, yang penting itu roh. Betul enggak? Daging ini sama sekali tidak ada artinya. Tetapi kita menjadi orang Kristen lebih banyak tertarik oleh daging, perkara-perkara daging daripada perkara roh. Kekristenan harus cara berpikirnya dibalik. Dari roh menjelma menjadi daging. Bukan daging dijelmakan jadi roh. Kebalik. Maka dari itu kita harus benar-benar mengerti, saudara. Di dalam Lukas 12 ini dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ayat yang pertama. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun. Sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Saudara, kita harus mempelajari kenapa Tuhan Yesus paling tidak suka terhadap kemunafikan orang Farisi dan ahli Taurat. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang belajar Alkitab. Tetapi Tuhan paling tidak suka kemunafikan mereka. Saudara perhatikan, mungkin saudara tidak merasa bahwa kerap kali saudara setelah menjadi orang Kristen, saudara ketipu setan sehingga saudara sama dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Kerap kali kita tidak sadar bahwa kita menjurus kepada kemunafikan. Kita kerap kali tidak menyadari hal itu. Mengapa? Karena cara berpikir kita. Setelah kita menjadi orang Kristen, pada waktu kita ditolong Tuhan, jatuh cinta yang pertama-tama. Waduh, segala-gala Yesus. Segala-gala Yesus. Saya kalau lihat orang begitu, kerap kali selalu saya katakan, waduh cinta pertama itu. Biasanya itu penuh dengan emosi, betul enggak? Cinta pertama itu selalu penuh dengan emosi enggak? Iya. Dan kerap kali buta biasanya. Terjang saja. Wah. Coba, banyak orang. Pada pertama kali dia cinta Tuhan. Wah, segala milik Tuhan. Seperti Ananias dan Safira. Semua rumah dijual. Cuma jual. Kasihkan Tuhan. Kasih. Gak apa-apa. Milik Tuhan. Barang sudah dijual. Jumlahnya kok banyak. Waduh. Mulai mikir, kalau dikasihkan semua, sayang dong. Ambil aja sebagian. Rasul enggak tahu kok. Ya, saudara. Pada waktu kita pertama kali cinta Tuhan, apa saja yang hamba Tuhan ngomong, diberikan. Betul enggak? Makanya banyak anak-anak Tuhan ketipu hamba Tuhan. Kenapa? Wah, kesaksiannya hebat, kasihan ya. Padahal hamba Tuhan itu pakai ini, ngakali kamu. Cuma datang, aku enggak punya, gini. Kasihan, wah, orang yang cinta Tuhan pertama kali mesti ketipu. Kenapa? Hatinya sedang berkobar-kobar, emosional. Ya udah apa-apa, ambil, kasih, ambil. Loh lah kok ternyata penipu ya? Iya. Karena apa? Karena engkau tidak belajar firman daripada Tuhan. Jangan menyediakan jawaban.
Jangan terpengaruh oleh apa yang di hadapanmu. Baik pembesar maupun orang kecil sekalipun. Baik hamba Tuhan maupun orang biasa. Jangan terpengaruh. Alkitabnya ngomong. Roh Kudus yang akan memberitahu kamu. Dan kamu tinggal berdoa. Tuhan Roh Kudus, berikan aku pimpinan supaya aku bertindak dengan benar. Kalau kamu tidak digerakkan, jangan beri. Biarpun dia mau nangis-nangis kayak apa, peduli amat. Saudara tahu? Tetapi kenyataan saudara tidak berjalan di dalam roh, tetapi berjalan di dalam akal. Contohnya, ini satu kenyataan. Saudara berbakti di sini. Semua pakai AC. Gedungnya bagus gini. Kira-kira kalau kamu digerakkan roh, ngasih banyak, pikiran bilang apa? Oh, Pak Yusuf sudah sugih loh. Betul enggak? Ini dibangun ini loh, 90% uangnya dewek. Oh, enggak usah bangun ini ya Isa, mosok merawat enggak Isa. Betul enggak? Cara berpikirmu ini betul enggak? Saudara, itu cara berpikirnya dunia. Saya belajar dari Tuhan. Saya kerap kali diajar Tuhan aneh-aneh. Justru yang enggak masuk akal, suruh ngaku ke. Nah, bayangin. Ada seorang kaya yang biasanya dia memberi saya. Sebaliknya, satu saat Tuhan bilang sama saya, ambil uangmu 100.000, kasih dia. Lara bingung. Orang kaya yang biasa ngasih saya, sekarang Tuhan bilang, ambil 100.000, berikan dia. Aneh gak? Kira-kira kalau saya pakai akal, saya kasih enggak? Enggak. Tapi saya orang yang enggak peduli. Istri saya bilang, aku kok ya digerakkan ya, persis sama kamu ya. Dia ada apa sih? Dia ada kekurangan pengusaha gede, kaya raya. Dia malah biasanya ngasih kita, masuk kita suruh ngasih dia. Istri saya bilang gitu. Saya berkata, tidak usah dipikir, mau dibuang, mau diapa, berikan. Saya sama istri saya datang sana. Lah, istri saya bilang, enggak butuh apa-apa, kurangi selawe aja. Yang selawe tak kasih ke orang itu. Dia orang kaya ngapain? Loh, lucu enggak? Lalu pada waktu diberikan plok sama istrinya. Istrinya itu ketawa ngakak-ngakak. Bukan ketawa karena memberi dia jumlahnya sedikit. Tidak. Dia lalu bilang, waduh Tuhan, aku sekarang baru percaya kok. Aku bilang, percaya apa? Kalau Pak Yusa itu memang orangnya nurut Tuhan masa bodoh, pokoknya dilakukan perintahnya. Lah wong suruh ngasih uang saya kok ya dikasih. Karena apa? Dia ini baru minta contoh, minta bukti sama Tuhan. Kalau memang Yusa itu kesaksiannya benar Tuhan, suruh ngasih saya 100.000, kurang ajar enggak? Loh, kurang ajar enggak itu? Waktu saya berikan dia ketawa ngakak-ngakak. Kurang ajar ya. Lalu dia bilang, wah memang benar kok. Memang aku percaya bahwa kamu ini orangnya tidak peduli. Pokoknya Allah berkata apa, saya lakukan. Mau benar, mau salah, peduli amat. Yang penting kan Tuhan tahu hatiku baik. Betul tidak? Kalau seandainya saya salah, bapakku kan akan membela saya. Tahu bahwa saya mau nurut dia. Saudara tahu? Saudara harus belajar menurut. Dan kerap kali kalau kita sudah mempersembahkan sesuatu, di balik itu kita punya pikiran yang lain. Dan kerap kali merasa beban itu terlalu berat buat engkau. Hati-hati. Jangan sampai pengalaman daripada Ananias dan Safira menjadi bagian kamu. Hati-hati. Harta benda semuanya milik Allah. Kalau Allah mengendaki, berikan. Tidak usah takut dan khawatir.
Tetapi kalau Allah tidak menggerakkan, jangan. Tidak usah emosional. Saudara tahu, Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa. Ini di Surabaya ini Pak Sambudi boleh tanya. Pada waktu saya menginjil 10 hari. Dan Tuhan berkata kepada saya, kumpulkan Yusa, kumpulkan. Saya pikir, wah Tuhan ini baik hati. Suruh ngumpulin buat saya, pikir saya. Kumpulin dapat 2,5 juta. Wah lumayan. Lalu satu saat Tuhan saya bilang, lumayan ya Yusa. Iya Tuhan lumayan. Pikir saya, 3 hari, 4 hari yang akan datang tak kantongi pulang. Tidak taunya Tuhan bilang, lumayan ya Yusa, lumayan Tuhan. Itu loh, berikan itu orang, kasihan itu. Berapa? 500. Itu 500, itu 500. Loh, 500 kali 5, habis. Lalu saya bilang, loh Tuhan, ini aku kerja ini tidak bawa kasih apa-apa. Lalu Tuhan bilang, loh kamu percaya enggak kalau aku melihara kamu? Percaya. Ya sudah, ya sudah. Habis. Saudara tahu, habis, ludes. Saya berikan, tidak peduli saya. Tapi 3 hari kemudian saya mau pulang, saudara boleh percaya, boleh tidak. Pak Samudin yang saksinya. Sampai dia tanya saya. Karena dia penasaran, dia tanya. Kamu bawa pulang berapa? Ini kalau orang lain yang ditanyai kan bisa. Saya orangnya belak-belakan. Kamu kira berapa? Gantian tak gituin dia. Lah mau kasih ke semua gitu kok. Habis, ya biarin. Tapi Tuhan sanggup beri saya bilang. Dalam waktu 3 hari, mosok lebih banyak. Kalau tidak lebih banyak, bukan Tuhan. Kalau tidak mustahil, itu bukan Tuhan. Ya dah? Nah, saya bilang, Allah tidak ada yang mustahil. Buat saya yang mustahil. Lalu dia berkata apa? Berapa? Saya buka. Berapa itu? 10 juta. Masuk akal enggak? Hah? Sampai dia ngelongok. Berapa? 10 juta. Lalu Tuhan bilang apa? Tuhan bilang kantongi. Kantongi. Loh, ini terus terang bukan berarti saya tamat. Tidak diuji lebih dahulu. Nah, saudara kira-kira berani enggak? Saya yakin, saudara jawab nih, berani kalau dikasih tahu. Nah iya. Pasti toh, berani toh. Kalau dikasih tahu toh. Kasihkan, nanti tak kaji 3-4 kali. Mesti berani toh. Berani, tapi kalau enggak dikasih tahu berani enggak? Berani enggak? Mikir lah iya itu loh. Makanya saudara, iman itu diuji pada waktu dalam kesukaran. Kita harus praktek menurut pimpinan roh. Peka terhadap pimpinan dia dan melakukan apa yang menjadi kehendak dia. Kalau Tuhan bilang mati, ya bilang mau mati. Jangan lalu bilang, gak apa-apa, aku sungkan. Coba kalau saudara menghadapi orang sakit, lalu saudara sembahyang. Saya itu kalau menghadapi orang sakit, sembahyang blak-blakan, masa bodoh. Makanya kalau undang-undang saya hati-hati. Kalau Tuhan bilang, Yusa antar pulang. Ya saya bilang, sudah waktunya untuk pulang, segera pulang. Dalam nama Yesus, pulang. Nah, saya orangnya tidak peduli. Nah, apakah hal seperti itu dapat saya alami dan saya terapkan sendiri? Saya beritahu saudara. Saya barusan pulang dari Australia. Sebulan di sana. Dan ini saya lihat kok itu orang Australia masih ada di sini. Dan saya ketemu dia lagi tuh. Nah, saudara tahu, sebelum saya berangkat ke Australia sama istri saya, 2 bulan sebelum itu, anak saya itu entrokal dari dari Belanda. Dia mengatakan begini, Papa, ada apa dengan Mama? Ada apa? Papa, saya diberitahu Tuhan sampai 2 kali. Bahwa Mama harus pulang tahun ini. Bayangin, saudara. Tahun ini loh, ini belum habis ini.
Saya bilang, hah? Mama pulang tahun ini? Iya, Papa. Bagaimana Tuhan ngomong sama kamu? Lalu dia menceritakan. Tuhan berkata, nak, bawa ibumu, aku mau bawa pulang tahun ini. Kenapa kamu diberitahu Tuhan, kok tidak saya? Tuhan berkata kepada saya, seperti ibumu pada waktu aku mau bawa pulang, aku beritahu kamu anaknya, bukan suaminya, papahmu. Oh ya Tuhan, oke deh.